Hari ini kita belajar tentang garis singgung lingkaran. Ini kalau mungkin 5 tahun, 10 tahun yang lalu masih pakai PowerPoint, sekarang kita lebih canggih. Jadi pakai YouTube. Nah, YouTube ini kalau kita aktifkan suaranya, bisa juga jadi kayak PowerPoint. Intinya ini lebih fleksibel. Untuk materinya bisa dibuka pakai halaman 87, 80, 92. Di sini tentang garis singgung persekutuan. Secara umum ada dua, yaitu garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Ini yang dalam GSPT, terus dengan huruf terakhirnya, lalu ada GSPN luar. Ini kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Contoh penggunaan materi ini di kehidupan sehari-hari apa? Kalau di ruangan ini mungkin nggak ada. Kalau ambil contoh yang lebih kompleks itu misalnya kayak di pabrik, mesin-mesin pabrik itu kan pakai kayak gini. Nah, disinilah peran matematika bekerja. Misalnya kalau di pabrik, di mesin-mesin pabrik itu kan akurasi itu kan sangat dibutuhkan. Misalnya kalian bayangin ada mesin pabrik, katakanlah ukurannya besar, karena memang untuk produksi massal. Misalnya itu antara dua roda dihubungkan dengan kayak rantai. Apa yang terjadi ketika rantai itu ternyata kurang panjang atau lebih panjang dari seharusnya? Nah, misalnya kalau kepanjangan berarti kendor dan itu rawan bisa copot dan membahayakan. Kalau kependekan nanti bisa rawan putus. Disinilah pentingnya kita mempelajari materi ini agar kita bisa menghitung dengan tepat. Nah, ini contoh. Yang pertama ya kita bahas GSPR. Itu ada dua buah lingkaran bisa memiliki dua garis singgung persekutuan. Garis singgung ada dua, yaitu garis singgung dalam dan luar. Nah, dan ini materi tentang lingkaran dan segitiga. Ini adalah materi dasar dalam bab geometri matematika. Ini benar-benar yang basic. Karena semua benda di dunia, entah itu 2 dimensi, 3 dimensi itu tersusun kalau tidak dari lingkaran ya segitiga. Semuanya. Misalnya kalau yang sering saya contohkan kayak film-film animasi, kayak Transformers itu
bikin robotnya itu tercipta dari satu robot bisa tercipta dari ribuan lingkaran dan ribuan segitiga. Atau saya contohkan di ruangan ini, misalnya coba sebutkan satu benda yang kira-kira tidak tersusun oleh lingkaran dan segitiga. Mungkin bisa. Misalnya apa yang agak rumit? Coba rutin bebas. Sapu. Ini sapu ya. Misalnya sapu itu kan bentuknya itu apa? Tabung. Tabung itu kalian bisa misalkan kayak susunan dari banyak lingkaran. Jadi kami ya. Jadi memang semua benda di dunia tersusun dari ini. Makanya kalau di materi MTS, materi bahkan di aliyah pun pembahasan tentang lingkaran dan segitiga itu masih sering dibahas karena memang untuk materi dasar. Nah, berikutnya untuk menghitung rumus ini, garis sindung persekutuan luar itu yang dimaksud adalah jarak dari A ke B. Ini ada R besar itu untuk jari-jari lingkaran yang besar, dan ini ada R kecil untuk jari-jari lingkaran kecil. Nah, panjang A ke B itu rumusnya seperti ini. Akar dari D kuadrat dikurangi R besar kurangi R kecil kuadrat. Ini rumus ini merupakan pengembangan dari teorema Pythagoras yang dulu pernah kita pelajari. Jadi makanya kenapa dulu saya suruh kalian semua hafalin trigono Pythagoras, karena kalau kalian sudah hafal itu, nanti kalian akan sering ketemu trigono Pythagoras di soal-soal seperti ini, dan itu jelas akan membantu kalian untuk mengerjakan soal. Nah, berikutnya tentang ini rumus GSDP, garis sindung persekutuan udara. Yang dimaksud adalah ini. Nah, jarak titik A ke B. Dan yang perlu diingat, ini sudut PAB di sini. Ini namanya sudut apa? Sudutnya kira-kira berapa? 90. Akan selalu 90. Sudut IBA itu berapa? 90. Lalu yang ini juga sudut PAB ini kira-kira berapa? 90. Sudut IBA kira-kira berapa? Nah, itu memang sudah jadi aturan umum. Jadi tanpa perlu kita tulis ada tanda kotak kecil, tanpa perlu kita ukur pakai pengukur sudut misalnya, itu kita udah tahu kalau ini pasti 90. Kita memahami materi ini, kita bahas soal dulu. Di sini ada dua buah lingkaran.
tapi enggak. Yang ini luar, yang ini dalam. Nah, misalnya contoh materi ini ya, kalau kita kaitkan dengan astronomi atau falak, misalnya yang kemarin terjadi gerhana apa dulu? Bulan. Gerhana bulan itu terjadi ketika oh ya, belum ada jarin ya. Jadi gini, ini nanti ada hubungannya sama materi ini. Gerhana bulan. Ini misalnya matahari. Ini bumi. Posisi bulan kira-kira di mana? Di sini atau sini? Kalau bulan itu justru di sini. Nah ini ya. Ini kalau kita kaitkan dengan materi ini garis singgung persekutuan luar. Jadi kita memahami gerhana bulan dari sudut pandang matematika. Nah, selama bulan masuk di area sini, di bayang-bayang bumi, akan terjadi gerhana bulan. Makanya gerhana bulan itu biasanya lama, karena buminya lebih besar daripada bulan. Biasanya kan 1 jam lebih kan. Kalau gerhana matahari posisi bulan kira-kira di mana? Nah ini kalau dari segi matematis ya, kenapa gerhana matahari itu selalu sebentar? Tidak sampai setengah jam. Karena bulannya kecil. Bulannya kecil. Ukuran masa jenis atau berat bulan itu kalau saya nggak salah 1/6 bumi. Jadi karena bulan lebih kecil, jadi bayangan yang dihasilkan lebih kecil dan otomatis efeknya lebih cepat daripada gerhana bulan. Nah, ini contoh penggunaan materi ini kalau kita kaitkan sama falak. Nah, kembali ke soal. Dua buah lingkaran memiliki jari-jari 5 dan 3. Jadi ini masuknya 5 cm dan 3 cm. Jarak pusat kedua lingkaran adalah 10. Maksudnya adalah ini. P ke Q. P ke sini ke tepi lingkaran ini adalah 5. Q ke sini adalah 3. Berarti jarak ini ke sini berapa? 2 dari mana? Oke, 10 dikurangi 5 dikurangi 3 hasilnya 2. Jadi ini jarak P ke Q ini 10, ini 5, bagian ini 2, bagian ini 3. Ini mungkin
bawahnya 5, R kecilnya 3, D-nya 10. Nah, pertama kita tulis rumusnya. Rumusnya adalah ini. GSPL sama dengan akar dari D kuadrat kurangi R besar dalam kurung R besar kurangi R kecil kuadrat. Nah, kita tinggal masukkan angkanya aja. D-nya 10, R-nya tadi 5, R kecilnya 3, berarti 5 kurangi 3 sama dengan 10 kuadrat berapa? 2 kuadrat 100 kurangi 4. Nah, kalau ketemu angka seperti ini ya, kalau 96. Coba caranya untuk menyederhanakan ini. Ini misalnya kalau di UTS atau UAS, kalian jawab sampai ini aja, saya nggak benar. Tapi biasanya akan diminta disederhanakan. Misalnya, caranya akar 96. Coba cari bilangan kuadrat yang bisa membagi 96. Ini cara bacanya gini ya. 96 itu 2 kali 4. Ini karena bilang 96 itu bisa dibagi 3 enggak? Berapa? 3 kali 32. Bisa dibagi 4 enggak? 4 kali 24. Bisa dibagi 5? Enggak. Coba langsung ke setelah 4 itu kalau bilangan kuadrat berarti 9. Bisa dibagi 9 enggak? Enggak bisa. Bisa di atasnya 9, 16. Bisa dibagi 16 ya? 16 kali 6 kali 6. Nah ini lalu atasnya 16 itu bilangan kuadrat 25. 96 bisa dibagi 25? Tidak bisa. Atasnya 25 itu 4, 36. 96 bisa dibagi 36 enggak? Tidak bisa. Jadi ini mentok di sini. Nah, bisa kita tulis 96 itu 16 kali 6. Nah, ini bisa kita pecah. Berarti akar 16 kali akar 6. Akar 16 berapa? 4. Nah, jadi dari sini sampai sini bisa jadi seperti ini, caranya kayak sini. Kalau kalian udah mahir, sudah terbiasa, bisa langsung ditulis seperti di contoh ini. Nggak ada pertanyaan? Bisa dipahami nggak? Atau harus saya ulangi lagi penjelasannya? Oke, ini saya ulangi ya. Ini GSPL dari simbol persetujuan kuat. Jadi kita disuruh menghitung jarak titik A ke B. Dan yang perlu dipahami, jarak itu selalu bernilai positif. Itu karena termasuk contoh mutlak, harga mutlak.
pelajaran tentang harga mutlak nanti kita pelajari kelas 10 semester 1. Nah, makanya kenapa sampai di tingkat MTS sebenarnya dengan nilai mutlak ya, misalnya ini ketemu akar 16. Akar 16 ketika kalian ditanya akar 16 berapa? Sebenarnya yang lebih tepat akar 16 itu 4 dan min 4. Sebenarnya itu. Nah, buktinya apa? Karena ketika kita misalnya 4 kali 4 jawabannya berapa? 16. Min 4 kali min 4 16 juga. Cuma karena di MTS kebanyakan yang ditemui adalah harga mutlak. Sedangkan pelajaran tentang harga mutlak baru ditemui kelas 10 semester 1. Makanya ketika kalian jawab akar 16 itu 4, itu udah dianggap benar. Walaupun sebenarnya yang lebih tepat ya 4 dan min 4. Silakan yang mau bertanya atau menjawab, atau kalian pura-pura paham nih? Biasanya kalau kayak gini ditanya nggak mau tanya, tapi giliran disuruh ngerjain soal malah nggak bisa. Oke. Ini saya lanjutin. Ini apa? Ketemunya adalah 4 akar 6. Berikutnya kita hitung GSPD-nya dari singgung keseluruhan dalam. Berarti jarak titik A ini ke titik B. Kalau secara sebelum kita hitung ya kita lihat dulu lebih panjang GSPL atau GSPD. Coba ini dari gambar ini lebih panjang GSPL atau GSPD? Jadi misalnya ya ada 2 lingkaran, itu pasti punya GSPL, pasti punya GSPD. Nah ini sisi negatifnya kalau pakai saya iklannya. Tapi untuk kalian berani. Oke, sekarang kita bahas GSPD dari singgung keseluruhan dalam. Rumusnya hampir sama, beda di ini saja. Kalau GSPL ini plus, bedanya di situ 2. Rumusnya adalah GSPD itu akar dari D kuadrat kurangi dalam kurung R plus R kuadrat. D nya 10, R besarnya nanti berapa? 5. R kecilnya? 5 tambah 3?
8 kuadrat 100 kurangi 64 akan 36 berapa? Berarti jarak titik A ke B itu 6. Kalau kalian lebih panjang mana? 4 akar 6 atau 6? 4 akar 6. Ini 4. Yang benar gini atau gini? Antara ke bawah. Kalau misalnya kalian bingung antara yang benar atas atau bawah, kita kembalikan ke bentuk akar. 4 kali akar 6 tadi akar berapa? 6 kalau diangkat jadi berapa? Kalau gini akar 96 dibandingkan akar 36 lebih besar mana? Jadi kalian jangan bingung. Berarti yang besar kan ini ya. Oke, caranya gitu. Kalau kalian bingung menentukan antara mana yang lebih besar, diubah dulu ke bentuk akar. Itu akan jauh lebih mudah. Oke, saya ulangi. Untuk GSPD rumusnya ini akar dari B kuadrat kurangi dalam kurung R besar tambah R B kuadrat ini. Kalau kita masukkan angka-angkanya yaitu 10 kuadrat dikurangi 8. 8 ini tadi dari hasil penjumlahan 5 dan 3. 100 kurangi 64. Oke. Nomor 2. Coba silakan hitung. Ini kita lihat jawaban kalian benar atau enggak. Silakan dikerjakan. Ini yang bisa menjawab boleh maju. Silakan dikerjakan. Yang GS ini GS Pelaksa. GS Pelaksa. Ini rumusnya ini. Yang sudah selesai silakan langsung bawa ke depan.
cukup mudah. Ini udah saya cek, kebanyakan jawabannya benar. Coba ini Pak Ek jawab ketemunya akar 35. Ada yang ketemu selain akar 35? Coba. Ada yang ketemu selain 35? Ini coba kita lihat. Jawabannya 35. Kalau kalian kita sudah ketemunya 35 berarti sudah benar. Ada 13 ya? Untuk soal ini, ada yang mengalami kesulitan? Gampang kan? Oke, soal berikutnya. Nah ini, gimana dikerjakan? Di sini AB dari singgung. Ini tadi ya, AB jaraknya 4 akar 6. Tadi 4 akar 6 itu ketemunya berapa? 6. Jari-jari lingkaran yang ini 7. Lalu yang ini 5. Nah ini karena nyambung ya. Jarak P ke Q kira-kira berapa? Jarak P ke Q? Oke, ini. Jarak P ke Q berapa? Ini. Jarak P ke E? 7. Berarti lalu jarak I ke D? 5. Jarak P ke D kira-kira berapa? 5. Yang jelas di bawah 7. Bisa 6, bisa 5. Jarak I ke D tadi berapa? 5. Jarak I ke E kira-kira?
pakai rumus yang atas yang tandanya kurang. Jadi ingat-ingat, keluar pakai kurang, dalam pakai tambah. Jadi kalau istilahnya di matematika itu jembatan keledai. Jadi kita bikin istilah sendiri yang gampang kita ingat-ingat. Misalnya untuk materi ini ya, luar pakai dalam pakai tambah. Luar pakai kurang, dalam pakai tambah. Ya, kalian nggak suka lagi. Karena misalnya kalau kalian salah sebutin rumusnya, otomatis pegawainya salah semua kan. Oke, silakan dikerjakan. Silakan dilanjutin. Ini nanti di soal pertama kebanyakan dari kalian sudah nanti udah paham. Coba soal kedua. Apa ini? Yang ngantuk silakan undur, jangan ngantuk. Kalau ngantuk undur. Ada yang sudah ketemu? Ini berapa? Ini. Ini berapa? Nya 10. Oke, udah. Nya 10. Silakan tulis dulu. Ini atau semua ada
Caranya coba ya. Ini kebanyakan mungkin kalian ketemu 10. Nah, kalian terbiasa pakai cara cepat mungkin. Ini untuk soal pilihan ganda sih sah-sah saja. Mana ini? Kira-kira jarak PD, jarak DE, jarak EI berapa? PD kira-kira berapa? 2. DE 2. EI dari mana? Ya ada bulan 5, 2, 3 dari mana? Nah, caranya begini. Ini jarak D itu kan tadi 10. Padahal jari-jari lingkarannya itu 7 dan 5. 7 dan 5 kalau dijumlahkan berapa? 12 kurangi 10 itu berarti ketemu DE itu 2. Nah, karena DE 5 padahal PE itu 7, DE 2, PE 7 karena jari-jari kan. Berarti PD itu PE dikurangi DE 7 kurangi 2 dengan 5. Lalu dengan cara yang sama
kita menghitung EI dari DI kurangi DE. DI berapa? 5. DE ketemunya EI. Nah, gampang kan? Ada yang belum paham? Oke, kembali ke video. Di sini Y-nya ketemu 10. Ini mungkin caranya agak beda dengan punya OK, tapi nggak apa-apa. Memang dalam matematika sebenarnya banyak cara. Misalnya saya contohkan untuk menghitung satu buah segitiga, itu rumusnya ada 9. Dan itu 9-9-nya benar semua. Apalagi misalnya dalam soal ini, misalnya caranya agak beda. Ini bedanya kan di bagian ini. Ini 4 akar 6 kita rubah menjadi bentuk akar. Kenapa kita rubah ke bentuk akar? Tujuannya untuk mengimbangin di sisi kanan yang juga ada akarnya. Nah, ini sama-sama akar, bisa kita coret. Bisa kalian coret langsung atau pakai cara di atas. Ini dikuadratkan. Tapi tujuannya sama, yaitu menghilangkan tanda akar di sini. Nah, ini dari proses ini ketemu 96 sama dengan D kuadrat kurangi 4. Min 4 tidak luas jadi plus. 96 ditambah 4 sama dengan D kuadrat. Berarti D kuadrat sama dengan 100. D saja berarti akar dari 100. Akar dari 100 berapa? 20. Nah, ini tadi ketemu D-nya. Nah, berikutnya ini penjelasan untuk menghitung panjang DD, DE dan TI. Kalau ada yang belum paham, langsung tanya aja. Tanya. Cara menghitung DE, kita misalkan ya, DE di sini itu X. X sendiri ya, kalau kita bicara tentang sejarah, sebenarnya bilangan X itu terinspirasi dari kata Shai'un. Shai'un itu apa? Sesuatu. Jadi ini kita sedikit bicara tentang sejarah. Jadi harus kita akui, kita sebagai orang Islam harus bangga. Jadi dulu pernah pusat peradaban
dunia itu di negara-negara Islam. Dulu matematika di sana sangat maju, bahkan dunia mengakui beberapa ilmuwan Islam yang sangat jenius. Misalnya yang kalian ketahui siapa? Salah satu temuan Al-Khwarizmi yang dan karena memang dulu Islam itu sangat hebat, peradaban di dunia itu berpusat di negara-negara Islam. Akhirnya ilmu pengetahuan benar-benar berkembang di situ, dan itu bangsa-bangsa Eropa berburu kepada orang-orang Islam. Salah satu buktinya adalah bilangan X ini. Kalau di matematika kan kita sering ketemu X kan, kita disuruh cari X berapa, X berapa. X sendiri itu tadi berasal dari kata syai'un, artinya sesuatu. Nah, itu sejarahnya dari kata syai'un karena orang Eropa itu tidak ada angka tertentu atau huruf tertentu yang bunyinya seperti syai'. Syai'un kalau orang Arab mejanya seperti apa? Syai'un bukan lama di Mesir kan? Syai'un kalau ejaan Arab gimana? Nah, kata syai' itu dilafalkan orang Eropa itu akhirnya bunyinya kayak X kita sekarang. Jadi dari syai' dari lama-lama jadi X. Namanya gitu. Oke, kita kembali sini. DE sama dengan X. DE itu sesuatu. Nah, panjang PD itu adalah 7 kurangi X. Panjang EI adalah 5 kurangi X. Lalu kita buat seperti ini. PD ditambah DE ditambah EI itu sama dengan jarak PI. PI tadi adalah D. Sudah ketemu 10, kita tulis 10. PD-nya 7 kurangi X, DE-nya X, EI-nya 5 kurangi X. Nah, ini kita perhatikan. Ada min X, ada plus X. Berarti bisa kita coret. Lalu masih ada min 7, 5 dan min X. 7 tambah 5 berapa? 11 kurangi X sama dengan 10. Berarti X sama dengan 2. X nya ketemu 2. PD 7 kurangi X berarti 7 kurangi 2 sama dengan 5. EI sama dengan 5 kurangi X. 5 kurangi 2 sama kan? Yang berapa? Berikutnya. Soal berikutnya. Di sini PI adalah garis singgung lingkaran.
lingkaran besar adalah 5, jadi ini dari N ke sini itu 5, dan PQ itu 2 akar 15. Pelajarannya. Dua angka 15 dibandingkan dengan 5, lebih yang benar atas atau bawah? Bawah. Yang jawab atas. Yang benar atas, coba tangan. Yang benar bawah. Enggak paham. Yang benar adalah yang bawah. Nah, buktinya gini. Kita ubah ke bentuk angka. 5 kuadrat berapa? 5. Lalu 2, kalau di kuadratkan 4 kali 15 kita kembali ke soal. Hitunglah jari-jari M. Jadi jarak ini ke sini. Untuk mencari jarak M, jari-jari M, kita perlu mencari jarak M ke N, yaitu D. Yaitu D ini. Jadi kalian pakai rumus yang ini. Rumus GSPR, keluar AT ukuran. Oke, silakan hitung. Nah, ini.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. dan Ustadz Irsyad atas kehadirannya. Kemarin Ustadz Prof sudah melakukan pembelajaran ya. Mungkin sebelum kita diskusi tentang kebijakan, apa yang dirasakan Ustadz Rauf di sana? Apakah ada yang terlewatkan atau memang sudah sesuai keinginan? Secara umum sesuai pertama respon dari kan tidak seperti biasa. Saya harapannya itu biar mereka natural aja, tapi ya sesuai Sesuai di RPP ya, di rencana umum. Jadi mungkin karena kemarin ada kita sedang tersa, terus anak agak mungkin mewah atau gimana, akhirnya terus sepaneng gitu mungkin ya maksudnya. Saya nggak sepaneng itu. Nah kalau sepaneng aja kan kurang cair ya terus mungkin itu yang kemarin saya lihat memang anak kelihatannya pasif, tidak ya mungkin salah satunya tadi karena ada kita lah mungkin kata ini mindsetnya kan ini ada penilaian atau apa padahal sebenarnya kan ya anak mungkin itu sih bagus sebenarnya dari wujud apa ya mungkin takdim atau gimana, jadi wah ada tuh. Kalau yang saya lihat sekilas kemarin memang secara penggunaan media sudah bagus, artinya sekarang eranya YouTube, pakai YouTube itu saya kira juga bagus, cuma mungkin tapi saya nggak melihat sampai akhir kemarin ya, apakah ada sesi diskusi atau tidak. Jadi lebih kalau kemarin kan lebih fokus jenengan menyampaikan, sana hanya menjawab ya, misalkan apakah kemarin ada anak maju ke depan, kemudian yang mengaktifkan siswa, itu yang saya kalau yang belum melihat. Itu yang biasanya aktif, maksud tanpa saya suruh pun ya hanya yang mengajukan diri. Kan kemarin memang yang di luar harapan saya itu tadi biasanya aktif tapi kok tidak berani. Jadi Mungkin kalau Ustaz ada dari catatan saya Ustaz Prof, ini yang pertama apresiasi yang bagus dari media tadi sama RPP-nya Pak. Kalau saya lihat RPP-nya sudah sesuai dengan yang seharusnya. Mengenai beberapa masukan, namun ini hanya masukan ya. Yang saya pahami saja, belum tentu saya juga bisa lebih baik dari jenengan. Yang pertama itu saya belum melihat atau saya terlambat masuk mungkin ada persepsi, kemudian memeriksa kehadiran atau sebelum pelajaran, motivasi, kemudian mengingatkan kembali materi sebelumnya.
Ya, rasanya awal tadi sudah saya absen duluan. Atau mungkin karena sayanya yang ada beberapa kebiasaan datang absen. Terus karena memang kebetulan itu wali kelasnya juga, jadi saya biasanya absen cuma bahkan tanpa saya tanya pun saya udah tahu enggak. Jadi saya lihat, oh ini udah hafal ya. Nah, cuma memang ya apa ya, memang harus apa itu kemarin sempat mau ngulang absen, cuman kayaknya agak aneh. Dan saya terus terang nggak tahu itu kamera mulai on-nya kapan. Jadi pas ketika kamera udah berdiri, saya kira udah masih jenengan belum hadir. Jadi saya udah absen. Jadi itu mungkin sayanya ya nggak paham aja. Kapan mulai, kapan berhenti. Karena kan kalau sudah absen kan sudah bagus Pak, sudah. Karena itu kan yang paling penting dalam masuk kelas juga memeriksa juga. Yang kedua ini Pak, kan ada anak yang terlambat kalau nggak salah itu Fakih Sulaiman. Iya. Yaitu kalau pas ketika PPG itu disampaikan oleh dosen, karena terlambat pas harus diberi hukuman apapun itu. Kenapa? Karena biar yang lainnya itu tidak melakukan hal yang sama dan ada efek jeda, tidak mau terlambat seperti yang lainnya. Itu mungkin masukan saja Pak. Yang ketiga ini, yang terakhir mungkin kan panjenengan membacakan beberapa latihan soal di PowerPoint. Itu kalau saya boleh berpendapat, sayanya itu yang baca siswa saja, jangan jenengan. Itu sudah bagus gimana. Cuman kalau siswa yang baca itu malah lebih mengaktifkan siswa yang jadi siswa juga memperhatikan juga sewaktu-waktu siap untuk dipanggil untuk membaca. Jadi tidak semuanya dari guru dan ustaz. Tapi saya lihat secara keseluruhan di sampun saya hanya beberapa siswa yang ngantuk padahal matematika kan saya lihat sebenarnya berat juga, pula juga berat, nggak kuat kalau 2 jam masuk di jamnya jarak itu. Mungkin itu dari saya masukan. Jadi memang tujuannya sih bukan berarti menilai pembelajarannya untuk sharing-sharing saja. Mungkin nanti ketika saya atau saat mungkin juga sama aja, ada sesi-sesi yang terbuka. Jadi nanti mungkin harapannya kalau memang tadi sudah faktor-faktor nervous tadi ya, anak biasanya tidak ada kamera dan lain-lain, itu yang perlu diperbaiki saja. Memang ada agar anak ini lebih aktif. Kalau saya pribadi di PowerPoint, saya senang PowerPoint. Cuma kalau saya ini termasuk minus saya tidak kelihatan tuh. Tapi saya nggak pakai kacamata. Nah itu kemarin sudah termasuk besar atau tidak tulisannya. Nah full screen apakah sudah terbaca atau tidak misalkan. Kalau misalkan alhamdulillahnya di sini kan wifi ya. Misalkan pakai wifi. HP. Pakai wifi sinyal kurang Muter-muter. Iya. Iya. Saya juga kalau ngejar di Olimpiade saya pakai itu. Stop. Nanti kita bahas sudah ada. Cuma ya memang kendalanya tadi kalau ada anak yang tidak terlihat. Tapi kalau selama anak ini tidak ada keluhan ya, semuanya terlihat. Jadi insya Allah aman ya. Itu ada tambahan Pak? Cukup saja. Dari start off dan cukup ya. Terima kasih, harapannya nanti bisa menjadi lebih baik lagi dan juga bisa menginspirasi dari ustadz-ustadz yang lainnya, karena nanti mungkin hasilnya juga akan kita publikasikan. Ya, mungkin itu, terima kasih Pak. Waalaikumsalam.